Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ma ba'du. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, kita kembali akan belajar pembelajaran di tematik pada subtema 4. Di sini kita sudah memasuki subtema 4 pada tema 7, perkembangan teknologi dan transportasi. Kalau perkembangan itu semakin banyak ya, berarti artinya semakin maju, itu namanya perkembangan. Nah, contoh misalkan dulu kita mengirim pesan dengan burung, kemudian sekarang mengirim pesan dengan WhatsApp, dengan apalagi dengan chatting, dengan WeChat, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teknologi. Teknologi itu segala sesuatu yang berhubungan dengan mesin dan internet. Kemudian transportasi. Transportasi itu segala sesuatu yang dikendari oleh manusia. Pokoknya transportasi itu alat kendaraan manusia. Jadi, judul kita hari ini perkembangan teknologi transportasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini coba. Pernah kalian naik pesawat terbang? Apa kalian pernah merasakan dalam kapal laut? Pernah nggak? Atau kereta api? Nah, itu namanya kereta api, kapal laut, perkembangan semua itu adalah perkembangan semakin maju, semakin pesat yang ada pada peradaban dunia sekarang. Dahulu orang misalkan dulu keretanya bukan kereta api teman-teman. Dahulu pakai kereta kuda ya, kereta kencana. Itu lama sekali menempuh jarak misalkan sampai beberapa waktu, berapa minggu. Nah, kita sekarang dengan kereta api cepat tersebut bisa ditempuh dengan jalan jarak yang begitu jauh, beribu kilometer hanya misalkan 1 hari atau setengah jam. Berkat perkembangan teknologi, transportasi dapat dilaksanakan secara lebih lancar di darat, laut maupun udara. Nah, ini fungsinya teknologi. Kemudian teman-teman di sini apa? Perhatikan gambar di samping. Oh, di samping itu ada pelabuhan teman-temannya yang dekat dengan apa namanya? Dengan transportasi atau terminal. Terminal tempat translitnya transportasi. Di situ ada transportasi terminal. Di samping terminalnya ada kereta api, terus ada pelabuhan. Mirip-mirip dengan Cikarang ya teman-teman. Sekarang juga ada kereta apinya, cuman nggak ada dermaganya, pelabuhannya saja. Pelabuhan itu adalah satu tempat singgahnya para kapal laut. Nah, itu namanya pelabuhan, teman-teman. Takut ada yang belum tahu pelabuhan itu apa. Nah, kemudian teman-teman kita lanjutkan. Di sini ada berbagai macam transportasi, ada laut, ada alat transportasi darat, laut, dan udara. Alat transportasi itu alat yang digunakan oleh manusia untuk bepergian. Nah, kira-kira alat transportasi yang di darat apa saja? Banyak teman-teman ya. Coba sebutkan kendaraan yang digunakan di darat, kira-kira apa saja ya? Kemudian kendaraan itu dikelompokkan ada yang di laut atau di air. Apa aja ya kira-kira kendaraan yang ada di air? Ikan, Pak. Oh, ikan bukan kendaraan, teman-teman. Kira-kira apa ya? Kemudian kendaraan yang digunakan di udara. Apa ya? Dulu itu ada kendaraan pakai balon ya. Pakai balon terbang itu kendaraan. Sama kendaraan dulu. Nah, sekarang udah berubah, teman-teman. Coba teman-teman isi ya berapa ya, semampunya aja dan semampunya kalian, kalau misalnya seingatnya sebisanya saja. Sebutkan kendaraan-kendaraan yang ada di mana. Pertama, kendaraan tersebut ada misalkan di mana? Kendaraannya ada misal di laut, atau kendaraan tersebut misalkan di sini tulis di darat ada berapa, misalkan di laut tulis ada berapa, kemudian di udara kendaraannya yang kamu tahu ada berapa. Kalau sudah diisi, Pak, ada minimalnya nggak? Semampunya kalian, taunya kalian ada berapa kira-kira ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di halaman selanjutnya adalah kalian, yaitu kira-kira di halaman berapa ini? Di halaman 174 dan 175. Nah, di halaman 174 175 ini kalian membaca isi teks dan menganalisis isi teks tersebut. Nah, di paragraf pertama, tahukah kamu alat transportasi air? Apa yang kamu ketahui tentang sampan? Jadi sampan itu adalah perahu kecil
Nah, yang biasanya menggunakan dayung itunya biasanya sampan. Biasanya ini dilakukan di Pontianak, teman-teman ya. Nah, itu biasanya ada pasar yang menggunakan sampan. Nah, sampan tidak bermesin. Untuk menjalankan sampan kita memerlukan dayung. Nah, bayangkan kita melakukan perjalanan jauh menggunakan sampan. Nah, ini di Papua sana itu untuk bisa pergi ke rumah sakit itu menggunakan sampan sampai beberapa kilometer. Nah, itu kasihan sekali di sana teman-teman ya, mereka saudara kita. Perjalanan akan terasa sangat lama. Nah, orang-orang misal kalau sakit bisa-bisa meninggal di tengah jalan kalau misalnya jauh. Kalau misalnya tidak menggunakan teknologi yang canggih ya. Sekarang ada kapal yang lebih bagus. Nah, sampan udah ketinggalan. Apalagi tenaga yang digunakan untuk mendayung sampan adalah tenaga manusia. Manusia bisa capek kalau mesin asal ada bensinnya teman-teman. Nah, seperti pada gambar halaman 175. Pernahkah kamu mendengar kata motor klotok? Nah, apakah motor klotok itu? Motor klotok merupakan perahu yang dibuat dari kayu dilengkapi dengan mesin diesel. Seperti mirip-mirip itu ya teman-teman, mirip-mirip motor boot gitu ya. Kalian tahu motor boot? Nah, silakan dibaca teman-teman sampai halaman 175. Kalau sudah dibaca, ya kita lanjutkan. Nah, untuk halaman berapa dibuka halaman 176, ayo berlatihnya tidak usah ya. Tidak usah diisi untuk mengisi halaman paragraf, dibaca saja teman-teman. Kalian tugasnya hanya membaca. Kemudian di sini ayo berkreasi. Ini membuat apa kira-kira teman-teman? Nah, ini membuat apa? Membuat kapal atau perahu dari kardus. Nah, kertas origami, kemudian apa ini? Warna pensil krayon, benang rajut untuk tali jangkar, sapu lidi untuk tiang bendera. Nah, ini cara-cara membuat kapal atau misalkan perahu dari kardus. Dibutuhkan 2 kardus, cutter, gunting, selatip, lempok dan sejenisnya. Cara pembuatannya, langkah-langkahnya sudah ada di halaman 177, tinggal dibaca aja teman-teman. Kalian gunting tuh mirip-mirip seperti perahu ya. Nah, pakai penggaris atau pakai jangkar teman-teman. Nah, itu kalian bisa berkreasi sambil puasa, sambil menunggu buka puasa ya teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman. Kemudian di halaman selanjutnya, ayo mengamati. Nah, kembali kita belajar tentang apa ini matematika. Kalian dapat menghitung keliling datar, bangun datar dengan mengetahui panjang setiap sisinya. Sehingga kalian keliling suatu bangunan datar adalah jumlah semua sisi-sisinya. Jadi maksudnya untuk mengisi menghitung keliling, kita singkat saja jadi K ya. Untuk menghitung keliling, singkat saja di K, kalian itu harus menghitung sisi-sisinya. Jadi hitung sisi-sisi ininya jumlahnya berapa, sisi ininya berapa. Nah gitu. Kalau ininya juga berapa, semuanya sisi-sisi ini dihitung, ditambah. Nah, misalnya contoh seperti ini, kaca mobilan berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu atas bawahnya agak panjang, terus kanan kirinya agak pendek. Atau dibalik juga nggak apa-apa. Terus kemudian dengan panjang 10 cm, nah ini panjangnya. Jadi dari sini ke sini panjang, disebutnya P ya, panjang. Kemudian lebar dari sini. Lebarnya dari mana ya? Tadi Bapak hapus dulu ya. Lebarnya adalah dari atas ke bawah nih. Nah, ini namanya lebar. Kemudian kelilingnya berapa? Ya kita kelilingnya kita hitung saja. Ini kan lebarnya 6. Nah, kemudian panjangnya 10. Kalau atasnya 10, bawahnya juga 10. Kalau panjang sisinya 6, nih, pasang sisinya 6. Nih, panjang sisinya itu ada 6. Nah, ini 6 ini. Sisi ininya 6. Maka ininya juga 6. Nah, tinggal kita hitung. Kita hitung dulu 10 muter. Tambah 6, 10 tambah 6. Nah, kita hitung saja. Tambah lagi berapa? Tambah lagi 10 ini. Nah, terus aja kayak gitu. Tambah lagi 6 ini. Nah, gampang teman-teman.
10 tambah 6, 16. Ini sama, 10 tambah 6, 16. 16 tambah 16 sama dengan 32. Jadi hasil keliling daripada kaca mobil di persegi panjang ini adalah 32. Kira-kira mudah nggak teman-teman? Ada cara yang biasa kita gunakan teman-teman ya, seperti pada pelajaran matematika. Untuk menentukan keliling itu adalah sama dengan, masih ingat nggak? 2 dikali P ditambah L. Nah, P-nya berapa? 2 kali P. P-nya ini panjang. Panjangnya berapa itu? Panjangnya 10. Ini berarti. Oke. Kita kurung dulu. Tambah lagi 2. Ingat-ingat mata pelajaran apa ya teman-teman? Di subtema di pelajaran 1 ya. Sifat distributif. 2 ditambah dikali ya teman-teman ya. Maaf. Ini dikali, bukan ditambah. Dikali. Ini dikali. 2 dikali berapa ini? Lebarnya 6. Nah, ini hasilnya tetap sama teman-teman. 2 kali 10 berapa? 20. Ini 2 kali 6, 12. Ini cara yang ada di matematika ya. Kemudian 20 tambah 12 sama dengan 32. Nah, jadi keliling daripada persegi panjang ini adalah kelilingnya semuanya ada 32. Nah, kira-kira seperti itu ngerti nggak teman-teman? Ngerti ya? Ini pelajaran ini hanya mengulang saja. Kita lanjutkan teman-teman. Kemudian di sini ukurlah keliling. Nah, ini bagaimana cara mengukurnya? Ya, atas sama bawah sama, kan kirinya sama. Nah, ini sama. Kemudian ini berapa 9 cm? Ininya sama 9 cm, ini juga sama 9 cm. Tinggal ditambah-tambahkan saja. Mau pakai cara seperti tadi yang ditambah-tambahkan itu sama teman-teman ya. Pakai cara yang ditambah-tambahkan. Nah, ini semuanya ditambah-tambahin aja semuanya. Setiap sisi-sisinya ditambahin. Kok ini nggak ada, Pak? Nah, ini sama dengan ini hasilnya. Ini juga sisi ininya nggak ada angkanya, ada, ini sama gitu. Setiap sisi ininya ada, sama, semuanya sama. Nah, itu teman-teman kalian diisi dan ini sangat mudah sebenarnya. Tinggal menambah-nambahkan sisi-sisinya. Kalau memang tidak ada sisi-sisinya, cari sisi-sisi yang sama gitu ya. Oke, kita lanjutkan di kita masuk di pembelajaran 2 teman-teman. Di pembelajaran 2 ini silakan baca teks buku siswa halaman 180 sampai halaman 181. Silakan dibuka buku siswanya teman-teman. Buku kalian maksudnya dibuka. Ini cerita dibaca buku teksnya tentang Rudi ya. Rudi sedang beristirahat sekolah. Ia pergi ke perpustakaan. Ia senang membaca. Ia menemukan buku yang menarik perhatian. Buku tentang alat transportasi air. Nah, kira-kira alat transportasi di air itu apa aja? Banyak teman-temannya. Ada motorboat, ada kapal pesiar, terus ada kabel kargo, terus ada apa? Ada sampan. Ya, banyak teman-teman itu. Nah, Rudy sangat senang di kapal. Ia menemukan sebuah gambar yang menarik. Di dalam buku itu ada gambar replika tiruan kapal Nabi Nuh. Bagaimana orang bisa tahu kapal Nabi Nuh? Nah, ini silakan dibaca itunya apa hasil itunya dibaca. Kemudian dari halaman 180 sampai 181 dibaca teman-teman. Kemudian di sini setelah dibaca perhatikan gambar di bawah ini. Urutkan perkembangan teknologi perkapalan berdasarkan teks yang telah kalian baca. Urutkan dengan memberikan nomor pada kotak tersebut. Lalu ceritakanlah kepada temanmu. Ini gak usah diceritakan. Nah, maksudnya cari perkembangan kapal laut ya teman-teman. Jadi ibaratnya mana yang paling jadul sampai mana yang paling modern, berurut ya. Berurut seperti kita menggunakan apa ya, alat komunikasi. Dulu alat komunikasi kita dengan burung ya, mengirim surat dengan burung. Kemudian berubah mengirim surat itu dengan apa? Dengan kotak telegraf, kemudian berubah dengan kotak pos, dari kotak pos kemudian berubah lagi dengan
wesel, berubah dari wesel dengan telepon, dari telepon kemudian dari smartphone, nah dengan chatting dan lain sebagainya. Itu perubahan-perubahan yang dari jadul, dari zaman dahulu sampai ke modern. Ini juga gambar-gambar yang perubahan kapal laut dari mana dulu, dari yang paling dulu sampai yang termodern. Mana yang termodern ya teman-teman? Nah ini yang termodern mana ya? Ada yang dari jadul sampai yang termodern. Silakan dibaca teman-teman. Kemudian teman-teman, nah ayo berdiskusi. Nah di sini di gambar ini terlihat oleh kalian, di situ ada anak-anak yang sedang berjalan mau sekolah, teman-teman. Biasanya anak-anak ini berada di di daerah pinggiran. Biasanya di mana? Di Maluku ini biasanya teman-teman. Atau di daerah mana ini? Biasanya di Papua seperti ini. Mereka untuk sekolah saja harus menyeberangi hal-hal yang berbahaya. Menyeberangi sungai itu sangat berbahaya. Mereka untuk belajar semangatnya sangat tinggi sekali. Nah, kita juga harus sama seperti mereka, teman-teman. Kita bersyukur kita sekolah kita enak, mau sekolah misalkan gampang, aksesnya mudah sekali, tinggal numpak sepeda atau diantarkan mama. Nah, mereka kalau mau sekolah harus melewati, menyeberangi berapa sungai yang deras. Apalagi kalau misal hujannya tinggi misalkan, pasti sungainya meluap besar dan itu melewati sungai itu sangat menakutkan dan berbahaya. Coba bayangkan oleh kalian seandainya mereka itu adalah kalian, pasti kalian gak mau sekolah ya teman-teman, kasihan sekali. Diskusikan dengan temanmu. Coba teman-teman, berdasarkan pengamatanmu, nah silakan berdasarkan pengamatanmu terhadap gambar di atas, sifat apa saja yang patut kita teladani pada siswa di atas? Maksudnya apa sih sifat yang diteladani itu? Sifat yang diteladani itu sifat-sifat yang baik yang dapat kita contoh daripada perjuangan anak-anak tersebut untuk sekolah gitu. Itu namanya yang kita teladani, sifat yang patut kita contoh, sifat yang baik yang kita dapat contoh dari anak-anak yang berjuang untuk sekolah. Diisinya sampai berapa, Pak? Sampai nomor 5? Tidak usah. Sampai nomor 1, 2, dan nomor 3 saja. Nomor 4 dan yang 5-nya nggak usah diisi. Gampang kan teman-teman? Mudah teman-teman ya, sangat mudah sekali. Baik teman-teman, kalau sangat mudah silakan diisi itunya latihannya sampai nomor 3 saja. Kemudian teman-teman kembali di sini kalian melihat tentang aktivitas berenang di dalam air. Masih ingat gak? Ini pelajaran sebenarnya pelajaran PJOK. Teman-teman di atas, teman-temanmu di atas sangat berbahaya. Sangat berhati-hati dalam menyeberang jembatan darurat. Kalian pun harus bersikap hati-hati saat melakukan aktivitas apa saja. Saat berenang, kalian tidak boleh melupakan aspek keselamatan. Maksudnya hal-hal keselamatan, menjaga keselamatan kita ketika berenang. Jangan lengah ya. Jangan sampai kita ketawa-ketawa tapi kita tidak waspada, ada hal-hal yang membahayakan kita. Misalnya kita masuk ke dalam kolam air yang agak dalam. Itu hal-hal yang berbahaya. Misalnya kita berlari-larian tanpa melihat bahaya yang ada di sekitar kita. Misalnya kita naik selancar yang lebih tinggi. Nah itu. Nah, saat berada di kolam terkadang terjadi hal yang tidak diinginkan. Tulis apa saja yang merupakan bahaya saat beraktivitas di air. Nah, kira-kira apa saja bahaya yang ada di sekitar di air, misalnya kram saat di air. Selain itu banyak teman-teman ya. Tuliskan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tinggalkan nomor 2 saja ya, nomor 2, nomor 3 silakan. Kemudian kalau sudah itu, tulis apa saja yang harus kalian lakukan untuk menjaga keselamatan. Silakan nomor 2 dan nomor 3 saja diisi. Sudah dikasih contoh nomor 1 ya. Ini contohnya dan ini contohnya. Misalkan
Misalkan hal yang berbahaya dalam air, kram saat di air. Kram di saat di air itu berbahaya untuk kita ya. Kemudian misal banyak ya. Kemudian ini hal-hal apa saja yang menjaga keselamatan kita. Berilah pertolongan pada teman atau orang lain yang mengalami tenggelam. Berilah pertolongan misalkan dengan pelampung dan lain sebagainya. Kira-kira teman-teman hanya mengisi dari nomor 2 dan nomor 3 saja. Nomor satunya sudah diisi. Ini lebih mudah teman-teman dan tugasnya lebih ringan ya. Oke teman-teman silakan diisi. Kemudian teman-teman masuk ke pembelajaran 3. Nah, untuk pembelajaran 3, teman-teman silakan dibaca dulu halaman berapa ini? Di halaman 186. Nah, kemudian dibaca dulu tentang apa? Ayo membaca dan mengidentifikasi isi teks. Ini apa? Tentang perkembangan penemuan pesawat terbang. Nah, kalian tahu pesawat? Nah, pesawat terbang, kalau misal Bapak pesawat terbang di Indonesia siapa? Ya, Bapak B.J. Habibie. Nah, sampai Bapak B.J. Habibie itu diambil oleh orang siapa? Oleh orang Jerman. Saking pinternya sampai dia itu diberi apa? Beasiswa, bahkan ditanggung segala kehidupannya di Jerman. Nah, itu Bapak B.J. Habibie kemudian ditarik kembali oleh orang Indonesia untuk mengajari dan apa? Mengabdi di negaranya. Oleh karena itu teman-teman, nah, orang-orang seperti Bapak B.J. Habibie itulah yang kita contoh supaya kita menjadi anak yang tangguh dan anak yang berkreativitas yang tinggi. Kemudian kita baca dulu ya. Ahmad diajak ayahnya jalan-jalan ke bandara. Di sana ia melihat banyak sekali pesawat yang lalu lalang. Yang lalu lalang itu maksudnya datang pergi. Di bagian lain dari bandara ada beberapa pesawat yang diparkir. Pesawat itu biasanya dipakai untuk latihan para pelajar penerbang. Nah, ini ada sekolahan yang penerbangan teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian sudah lulus SMA atau misalkan MA, ada pesawat kita masuk sekolah namanya penerbangan. Oh, gajinya pilot itu bisa dalam 1 bulan itu lebih daripada 10 juta, 25 juta bisa teman-teman ya. Besar sekali teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen jadi pilot tapi harus sekolah dulu di sekolah penerbangan. Dites dulu, terus diajari dulu, baru di sekolah penerbangan, baru boleh jadi pilot. Enak kalau jadi pilot teman-teman. Kalau jadi pilot bisa terbang ke berbagai negara gratis. Misalnya ada penerbangan mau dari Indonesia ke Thailand. Nah, misalnya dari penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Nah, itu pilot nggak bayar. Nah, orang dia yang mengemudinya. Nah, itu teman-teman. Sambil melihat-lihat pesawat yang lewat, ayah juga bercerita tentang sejarah pesawat. Nah, sejarah pesawat ini bagaimana? Pada tahun 1890-an ada seorang warga Jerman bernama Otto Lilienthal. Nah, Otto Lilienthal ini adalah seorang penemu pertama kali pesawat terbang. Ia berhasil terbang dengan pesawat gantol. Pesawat gantol itu pesawat yang hanya digunakan pada tubuh, itu namanya pesawat gantol. Pada gambar di halaman 187 paling kiri atas. Nah, itu namanya pesawat gantol, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, orang Jerman ini sebenarnya kalau menurut sejarah bukan orang Jerman yang menemukan ya, tapi kita mengikuti dalam buku ini saja dulu ya, teman-teman. Baik, nah kemudian mereka bagaimana cara menemukannya, mengilhaminya. Nah, orang Jerman ini melihat mana? Melihat burung, melihat apa? Melihat capung. Kalian tahu capung nggak? Nah, bagaimana capung itu bisa terbang? Nah, maka dibuatlah pesawat gantol di seperti dalam buku tuh yang sebelah atas pojok kiri. Nah, itu pesawat gantol. Maka terilhami atau terinspirasi melihat dan berpikir, kemudian dibuat mereka
Otto Lilienthal ini membuat apa? Membuat pesawat gantol seperti ini. Kalian juga bisa berpikir dengan apa? Dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian, kalian bisa berimajinasi dan memberikan kontribusi kira-kira apa ya, penemuan apa yang dibuat oleh kita ya. Misalnya kalian menemukan apa ya. Nah, itu bisa saja nanti kalian nama-nama kalian dicatat bagi yang seorang penemuan-penemuan itu. Nah, bahkan mendapatkan apa? Mendapatkan uang teman-teman, berapa miliar ditemukan. Barang siapa orang yang menemukan suatu penemuan untuk peradaban dunia, peradaban manusia yang lebih maju, itu akan diberikan uang besar. Seperti Thomas Alva Edison, penemu apa? Lampu pijar, nah, dan lain sebagainya, banyak itu. Ya. Siapa yang memberikannya? Yang memberikannya adalah bisa PBB gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Wilbur Wright dan Orville Wright. Nah, ini seorang bersaudara. Nah, juga mempunyai cita-cita untuk bisa terbang. Mereka melakukan penelitian dan banyak melakukan percobaan untuk bisa terbang. Suatu hari mereka mengamati bagaimana cara burung terbang. Nah, ini di penemuan Otto Lilienthal. Kalau misal Otto Lilienthal itu terinspirasi melihat capung. Kalau misalkan saudara Wilbur dan Orville ini, dua bersaudara ini terinspirasi melihat burung terbang. Nah, akhirnya mereka memilih ide untuk menciptakan suatu menyerupai burung. Nah, kemudian tahun 1908 mereka berhasil menciptakan sebuah pesawat. Wright bersaudara menerbangkan pesawat buatan mereka dari tahun ke tahun. Sejak saat itu pesawat terbang terus dikembangkan sehingga teknologi pesawat terbang maju dengan pesat. Hal itu dapat dirasakan seperti masa sekarang. Nah, itu pesawat terbang. Pertama ada orangnya. Kedua bisa terbang seperti pesawat pertama itu yang paling atas teman-teman, paling pojok yang masih jadul. Yang keduanya masih kertas-kertas, itu masih apa, kerangka-kerangka saja. Itu yang kedua. Yang ketiganya yang udah maju itu yang pakai pesawat terbang yang sudah menampung berapa ratus orang. Itulah perkembangan pesawat. Kita lanjutkan teman-teman. Kemudian di sini coba carilah kata-kata yang mengenai tentang transportasi yang ada dalam cerita di atas, dalam teks di atas. Kira-kira apa ya? Silakan dicari. Berapa, Pak? 2 saja teman-teman, isi 2. Misalkan di sini apa ya? Misalkan pesawat oleh kalian. Pesawat nggak apa-apa, kata pesawatnya ditulis kemudian ditulis di sini apa gitu. Nah, silakan ditulis teman-teman. 2 saja teman-teman, 2 saja. Nomor kata-katanya 2 saja. Hanya paling atas dan bawah. Nah, gitu teman-teman. Sedikit teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Pemuda tidak memberatkan sedikit. Kita lanjutkan kemudian, tahukah kamu profesi yang berkaitan dengan dunia penerbangan? Di antaranya adalah pilot, kopilot, dan pramugari. Nah, ini dilewat saja teman-teman, nggak usah diisi ya. Ini kita lewat saja. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kembali tentang apa ini? Di sini. Permukaan gelombang gerbong kereta api dinaiki Irman berbentuk persegi panjang. Masih ingatkah kalian cara mengukur keliling persegi panjang? Rumusnya adalah 2 panjang kali lebar. Nah, ini tadi udah diterangin sama Bapak. Contoh seperti ini lagi lah. Ini persegi panjang. Nah, persegi panjang. Misalnya di sininya 4, di sininya panjangnya 6. Nah, maka rumusnya itu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, teman-teman, bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke dalam sini. Contohnya, ini panjangnya berapa? Panjangnya 6, berarti 2 panjangnya 6 kali 6. Nah, kita kurung pakai sifat distributif. Masih ingat nggak sifat distributif? Kemudian 2 lagi teman-teman. Dalam kurung lagi kali L. L itu mana ini? Lebarnya ini. Berarti lebarnya berapa? 4. Berarti 2 kali 4. Nah, gampang teman-teman. 2 kali 6, 12 teman-teman ya. Kemudian tambah berapa ini? 2 kali 4, 8. 12 tambah 8 sama dengan berapa? 20.
Jadi hasil keliling daripada persegi panjang di sini, hasil kelilingnya semuanya ada 20 sentimeter. Gitu teman-teman. Kira-kira bisa dipahami nggak lewat gambar seperti ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan teman-teman. Sekarang hitunglah. Nah, ini gampang pakai rumus yang tadi teman-teman yang Pak Muda ajarkan ya. Ini sangat mudah teman-teman pakai rumus yang tadi yang Pak Muda ajarkan. Ini latihannya silakan dikerjakan halaman 189. Nah, kemudian ada latihan yang bawahnya bagian 2. Ini pengembangan pelatihan, contoh pelatihannya. Sama rumusnya sama seperti tadi. Sama rumusnya sama seperti tadi ya. Dengan P gimana rumusnya? Rumusnya itu sama seperti 2 dikali apa? P ditambah L. Nah, ini kita pecahkan lagi. 2. Berarti 2 kali apa ini? P berapa? P itu panjang. 2 kali 25 gitu oleh kalian. Dalam kurung. Ditambah 2 lebar. L itu lebar. Lebarnya berapa? 17. Berarti kali 17. Nah, kemudian tinggal hitung teman-teman. Tambah turun. 2 kali 17 berapa? Hasilnya sini. 2 kali 25 berapa hasil sini? Sama dengan berapa? Itulah hasilnya. Kalau dikasih tahu nanti diisi sama Pak Muda. Silakan diisi teman-teman. Ngerti ya? Nomor A, B, C, D diisi teman-teman. Bukan disilang. Oke? Sangat mudah sekali teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Ini berkreasi membuat pesawat terbang dari apa? Pesawat terbang dari menggunakan alatnya kardus dengan apa? Botol bekas air. Nah, kalian punya botol aqua, tapi jangan yang besar, yang sedang aja. Nah, ini bisa digunakan seperti menjadi pesawat terbang. Kemudian tata caranya sudah ada dalam buku teman-teman. Ya, kemudian dipotong dulu belakangnya, digunting dulu buat clipping-clippingnya, kemudian digambar. Nah, ini nanti akan jadi seperti halaman 91. Tuh, cara pembuatannya sama. Tuh, nanti akan dari seperti ini teman-teman. Nah, digambar. Nah, ini namanya pesawat terbang. Oke, sebagai penutup kerjakan latihan tadi sedikit saja sebenarnya teman-teman. Kemudian Bapak akhiri tetap semangat belajarnya, jangan pernah malas-malasan, tugas-tugasnya dikerjakan ya teman-teman. Bisa malam kerjakannya atau sore menjelang mau maghrib. Nah, teman-teman bisa dikerjakan kapan saja. Mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.